Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aliza Jombang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sholat Idul Fitri. Yang pertama dan perlu kita ketahui bersama bahwa sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah yang menjadi salah satu syiar agama Islam dan disunnahkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, dewasa maupun anak-anak, baik sedang di kediamannya ataupun dalam kondisi bersafar, secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Kemudian sholat Idul Fitri sangat disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang, masjid atau musola. Walaupun demikian, sholat Idul Fitri juga boleh dilaksanakan secara berjamaah maupun sendiri di rumah. Maka dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum terkendali ini, berkaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yaitu yang pertama, jika kita berada di kawasan COVID-19 yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 Hijriah, yang salah satunya ditandai dengan turunnya angka penularan atau adanya kebijakan pelonggaran aktivitas atau adanya kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah, maka sholat Idul Fitri dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid atau musola. Yang kedua, jika kita berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID-19 dan diyakini tidak terdapat penularan, seperti di kawasan pedesaan atau perumahan yang terbatas dan homogen, tidak ada yang terkena COVID-19 dan tidak ada keluar masuk orang, maka sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid atau musola. Adapun ketika tidak memungkinkan, maka sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah, baik dengan berjamaah bersama anggota keluarga dan atau secara sendiri munfarid, terutama jika ia berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. Adapun bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi, sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah dapat dilakukan secara berjamaah dan atau secara sendiri-sendiri. Jika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah, maka jumlah yang ikut sholat minimal 4 orang. 1 orang bertindak sebagai imam dan khotib dan 3 orang sebagai makmum. Usai sholat Id, maka imam melaksanakan khutbahnya. Adapun jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang atau jika dalam pelaksanaan sholat Id berjamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka sholat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. Selanjutnya, jika sholat Idul Fitri harus dilaksanakan secara sendiri-sendiri, maka pelaksanaan sholat dengan bacaan pelan dan tidak ada khutbah Id. Juga tidak lupa malam Idul Fitri sampai menjelang sholat kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, tahlil, tahmid dan amalan-amalan kebaikan lainnya, baik dalam kondisi di rumah, sedang berjalan, santai, ataupun apapun kondisi kita. Semoga
Idul Fitri kali ini menjadi Idul Fitri yang membahagiakan bagi kita walaupun dalam kondisi yang tidak ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.